Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak mau tak ku tak mau tak. Sekarang ku tak sudi ku tak sudi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dosen, teman-teman dan seluruh penonton yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga pada hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membuat video pun dengan semua orang yang sedang menonton video ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat pada ajarannya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Indah Pratiwi dengan NIM 2000995 dari kelas 2B Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Tafsir Ayat Hukum yang diampu oleh Bapak Aang Abdus Salam dan juga Bapak Cucu Surahman terkait larangan meminum khamr dan juga judi berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 89 sampai 93. Seperti yang terdapat dalam lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Mira Santika tadi, bahwa minuman keras itu bukan hanya merusakkan jiwa, namun juga dapat menghancurkan hidup seseorang. Begitupun dengan judi. Karena itulah dua hal tersebut dilarang oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfazu aymanakum. Kadzalika
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam tafsir Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan ayat 89 sebagai berikut. Allah tidak menghukum kamu disebabkan senda gurau yang terjadi di dalam sumpah-sumpahmu, yaitu sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja hanya karena lisan terlanjur mengatakan
seperti ucapan seseorang, tidak demi Allah dan ya demi Allah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan apa yang kamu sengaja dengan dibaca dengan akadtum dan dibaca tasydid. Menurut suatu riwayat, akadtum dalam sumpah-sumpahmu mengenai hal itu, yaitu seumpamanya kamu bersumpah dengan sengaja, maka kafaratnya atau sumpah tersebut apabila kamu melanggarnya, memberi makan 10 orang miskin yang untuk setiap orang sebanyak 1 mud, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan dari makanan tersebut kepada keluargamu. Artinya kualitas makanan yang pertengahan dan yang paling biasa dipakai, bukan kualitas makanan yang paling tinggi dan bukan juga yang paling rendah. Atau memberikan mereka pakaian, yaitu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pakaian seperti baju gamis, sorban, dan kain. Lalu ayat 90, tafsir Quran Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan melalui ayat ini bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitabnya, dan Rasulnya, sesungguhnya minuman keras, apapun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi, bagaimanapun bentuknya, berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus, dan mengundi nasib dengan anak panah, atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani, serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial, dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan oleh Allah. Maka jauhilah perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat. Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dengan membujuk kamu meneguk minuman keras dan mendorong kamu mencoba berjudi, setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdik menimbulkan permusuhan akibat kamu dipengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi itu juga menimbulkan kebencian antara kamu dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan teman-temanmu. Lalu minuman keras dan judi juga menghalangimu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, karena itu pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor. Maka tidakkah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta bertekad untuk menghilangkan kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi itu? Pada ayat 91, di dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Sesungguhnya setan telah memperdaya kalian dengan meminum khamar dan bermain judi agar terjadi perselisihan, perpecahan, dan kebencian di antara kalian. Dengan demikian, kalian menjadi lemah dengan hilangnya rasa kasih sayang di antara kalian dan pecahnya persatuan yang disebabkan oleh tipu daya setan yang berupa meminum minuman yang memabukkan dan berjudi. Setan berbuat seperti itu juga untuk merintangi kalian dari menyembah Allah dan melaksanakan sholat, sehingga kehidupan kalian di dunia dan akhirat menjadi buruk. Maka, setelah kalian ketahui akibat buruk tersebut, jauhilah larangan-laranganku agar selamat dari godaan iblis. Kemudian pada ayat 92, di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangannya. Dan jangan sesekali melanggar larangannya, sebab jika kalian berpaling dari syariat tersebut, maka ketahuilah tugas Rasul kami hanyalah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan sungguh, Rasul Allah telah menyampaikan seluruhnya dengan jelas. Maka jika kalian berdiri pada jalan yang benar, niscaya manfaat akan datang pada diri kalian sendiri. Dan jika berlaku buruk, niscaya akan kembali juga pada diri kalian sendiri. Terakhir, ayat 93, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah Syekh Asy'adi, menjelaskan bahwa aku mempelajari dari pengulangan lafaz takwa sebanyak 3 kali dalam ayat ini. Maka aku menyimpulkan 2 hal penting. Pertama, bahwa lafaz takwa yang pertama untuk yang lampau, dan yang kedua untuk saat ini, dan yang ketiga untuk masa yang akan datang. Kedua, bahwasanya lafaz takwa yang pertama pada kedudukan Islam, dan yang kedua pada kedudukan iman, dan yang ketiga pada kedudukan ihsan. Dan sesungguhnya seorang mukmin tidak akan lengkap ketakwaannya sampai ia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak pula agamanya sempurna kecuali dengan 3 perkara ini. Kira-kira begitulah beberapa tafsir Al-Quran dari surat Al-Maidah ayat 89-93. Dapat disimpulkan dari 5 ayat Al-Maidah ini bahwa Allah menghimbau kita sebagai hambanya untuk berhati-hati ketika bersumpah.
di mana ketika seseorang bersumpah dengan serius dan disertai dengan niat, kemudian sumpah tersebut ia langgar, maka orang tersebut wajib membayar kafarat atau denda. Namun sebaliknya, ketika seseorang mengucapkan sumpah tanpa ada maksud bersumpah dalam hati, begitu maha baiknya Allah yang tidak akan menimpakan hukuman kepada orang tersebut. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tercela dan juga keji, yaitu khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib, di mana Allah mengatakannya sebagai perbuatan setan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangatlah buruk dan berbahaya dampaknya apabila dilakukan, serta terdapat pelarangan yang sangat tegas untuk berhenti dan meninggalkannya. Penonton yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk pada orang-orang yang tidak melanggar sumpah dan selalu diberikan rasa istiqomah dalam diri kita untuk menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perilaku dan tutur kata saya. Ambil yang baik, buang yang buruk, karena segala kebenaran datang dari Allah semata dan yang buruk berasal dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.